Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Ya, pemirsa, sesuai perkataan Presiden Joko Widodo baru saja bahwa untuk menaikkan harga BBM bersubsidi harus hati-hati, harus dengan kalkulasi yang matang, tidak bisa sembarangan. Tetapi di sisi lain, di tengah rencana pemerintah menaikkan harga solar dan pertalite tanggal 1 September kemarin, ini ternyata ada harga sejumlah BBM non-subsidi yang justru mengalami penurunan. Kita akan simak datanya pemirsa untuk melihat dan mengetahui jenis BBM apa sih yang sebetulnya harganya turun per 1 September 2022 kemarin. Kita menuju ke slide yang pertama. Ada 3 jenis BBM di sini yang mengalami penurunan harga kemarin per tanggal 1 September 2022. Kita bisa di full screen saja supaya masyarakat juga bisa melihat secara jelas. Yang pertama adalah Pertamax Turbo RON 98 dari harga 17.900 sampai dengan 18.600 menjadi 15.900 sampai 16.600 per liternya. Dan selanjutnya Anda bisa melihat di sini, kalau kita tulis di sini ada rentangnya begitu ya, 17.800 sampai dengan 18.500, kemudian 17.100 sampai dengan 17.800. Ini karena ada beda harga di beberapa provinsi di Indonesia. Jadi intinya ada 3 BBM yang mengalami penurunan harga. Yang pertama adalah Pertamax Turbo RON 98, kemudian Dexlite, dan yang ketiga adalah Pertamina Dex. Dengan adanya penurunan harga ini, kalau kita bandingkan, sebetulnya tidak hanya Pertamina saja pemirsa yang menurunkan harga BBM-nya. Ternyata di sisi lain Shell ini juga menurunkan BBM atau harga BBM yang sama seperti dengan Pertamina. Kita lihat perbandingannya di sini. Untuk RON 98, kalau Pertamina di angka 15.900 sampai dengan 16.600 rupiah per liternya, ini sudah diturun ya harganya. Ternyata Shell menjualnya dengan harga 16.150. Ini masih cenderung lebih murah Pertamina di beberapa wilayah, tetapi di beberapa wilayah lainnya juga ternyata lebih mahal Pertamina ketimbang Shell. Kemudian untuk BBM jenis CN51. Ini kalau Pertamina dijual dengan harga 17.100 sampai dengan 17.800, sedangkan kalau Shell di angka 18.310, masih juga lebih mahal Shell ketimbang Pertamina. Yang berikutnya adalah CN53. Pertamina menjualnya dengan harga 17.400 sampai dengan 18.100. Dan kalau untuk CN53 di Shell dijual dengan harga 17.990 sampai dengan 18.380. Khusus untuk CN53 Shell ini pemirsa, ini hanya ada di Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sedangkan di beberapa wilayah lainnya seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini tidak ada. Justru kalau di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ini yang dijual hanyalah CN51 yang harganya 18.310. Nah, ketika ada 2 industri yang menurunkan harga BBM-nya, tentu kita bertanya-tanya ya, apa yang sebetulnya membuat mereka menurunkan harga jualnya untuk beberapa jenis BBM? Kita melihat yang pertama, ternyata harga minyak mentah dunia ini mengalami penurunan pemirsa. Pada tanggal 1 September 2022 jam 9.47 WIB kemarin, harga minyak mentah Brent ini di angka 96,49 US dollar per barel atau turun 2,84% dibandingkan tanggal 31 Agustus 2022. Sementara di periode waktu yang sama, harga minyak mentah WTI ini juga turun 0,04%. Jadi memang penurunan harga minyak dunia ini juga otomatis menurunkan harga jual untuk BBM non-subsidi. Selain alasan utama itu, ternyata juga dalam hal yang sama ini juga bisa didorong atau dimuatkan sebuah upaya untuk mendorong masyarakat menggunakan BBM yang berkualitas sehingga aman untuk mesin kendaraan masyarakat. Pemirsa, berikutnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat nominal belanja subsidi BBM di Indonesia. Saya hadirkan 3 diagram di sini. Saya akan ada APBN 2022, kemudian APBN Perpres 98 nomor tahun 2022, dan perkiraan hingga akhir 2022 kalau harga BBM subsidi tidak naik. Kita lihat di sini,
terus bertambah begitu ya angkanya dari APBN 2022 yang semula di angka 152,5 triliun rupiah, kemudian berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2022 ini juga bertambah untuk anggaran subsidi dan juga kompensasi energinya sebesar 502,4 triliun rupiah. Nah, angka ini akan bisa berpotensi bertambah menjadi 698 triliun rupiah kalau pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sehingga ini sebuah simalakama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Kalau menaikkan harga BBM subsidi, maka masyarakat ini bisa dalam tanda kutip menjerit begitu, tetapi postur APBN-nya aman, pengeluarannya tidak terlalu bengkak. Tetapi kalau BBM subsidi tidak dinaikkan harganya, maka BBM atau APBN ini akan bisa menambah bebannya, tetapi masih di sisi lain masyarakat juga masih terjaga. Nah, ini adalah sebuah simalakama bagi pemerintah Republik Indonesia. Untuk itulah tadi Presiden Joko Widodo mengatakan harus hati-hati untuk menghitungnya. Tetapi kalau kita berbicara soal BBM subsidi pemirsa, ternyata ada fakta yang cukup menarik untuk kita simak. Ini diunggah di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Kita lihat di sini konsumsinya ya. Untuk solar ini dinikmati 89% dunia usaha, kemudian 11% rumah tangga. Saya ingin memfokuskan di rumah tangganya. 11% dinikmati oleh rumah tangga. Ternyata pemirsa, solar ini 95%-nya dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Jadi kategori rumah tangga yang tidak mampu yang mengkonsumsi solar hanya 5%. Berikutnya, Pertalite. Pertalite ini dinikmati 14% dunia usaha dan juga 86% rumah tangga. Makanya saya sebutkan di sini mayoritas rumah tangga konsumen BBM subsidi ternyata tergolong mampu. Di Pertalite 80% ini dinikmati oleh rumah tangga yang mampu. Inilah yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu yang menilai bahwa BBM bersubsidi ini ternyata sangat tidak tepat sasaran. Karena yang menikmati adalah masyarakat yang tergolong mampu. Nah, terkait dengan di tengah terlemparnya wacana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani seakan melempar sinyal kepada masyarakat melalui unggahan atau postingan di Instagramnya dengan mengeluarkan informasi soal jenis-jenis bantalan sosial. Kita akan lihat apa saja. Ini adalah sejumlah bantalan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat jika nantinya harga BBM bersubsidi akan dinaikkan. Tapi sampai sekarang kita masih belum tahu ya. Skema yang pertama atau jenis bantalan ekonomi yang pertama adalah BLT. Ini akan disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sasarannya adalah 20,65 juta kepala keluarga dan ini akan dibayarkan 2 kali, sekali transfernya ini sebesar Rp300.000. Ditransfer pada awal September dan nanti menjelang Desember jika nantinya memang ini memang betul-betul dibutuhkan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah soal BSU atau bantuan subsidi upah. Ini akan diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada 16 juta orang yang penghasilannya adalah maksimal Rp3.500.000 per bulannya. Dan juga ditambahkan ada persyaratan yang lain, yakni yang bersangkutan tertunggak untuk iuran BPJS Ketenagakerjaannya maksimal pada bulan Juni. Sedangkan kalau sebelumnya ini juga tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah dari Kemenaker. Dan bantuannya juga sama pemirsa, nominalnya Rp600.000 satu kali transfer. Berikutnya bantalan sosial yang ketiga adalah dana transfer umum atau DTU. Ini milik pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ini alokasinya adalah 2% dari nominal DTU itu sendiri dan ini diperuntukkan membantu sektor transportasi. Ini adalah sejumlah bantalan sosial jika memang nantinya benar-benar dibutuhkan, tetapi yang perlu digarisbawahi, masyarakat ini hanya bisa mendapatkan satu jenis bantalan sosial. Jadi tidak bisa yang namanya satu orang mendapatkan BSU dan BLT sekaligus, tidak bisa, hanya mendapatkan satu kategori saja. Nah, persoalannya sekarang pemirsa, harga BBM subsidi ini belum tahu jadi naik atau tidak. Nah, kalaupun jadi, kapan kira-kira naiknya? Nah, apakah di tengah ketidakpastian ini bantalan sosial tetap akan dicairkan? Atau skemanya memang dicairkan dulu baru harga BBM subsidi dinaikkan?
Nah, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari hasil penghitungan hati-hati oleh pemerintah Republik Indonesia. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan pembahasan terkait dengan rencana kenaikan BBM bersubsidi. Tetap bersama kami. Didukung oleh